say. Yo, halo semua, kembali lagi bersama gue Fatri Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue akan sedikit membahas Manga Back Lover chapter 285. By the way, seperti biasa, sebelum kita masuk pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih guys, buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu guys, please subscribe dulu. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Biar gak ketinggalan video-video baru dari gua. Jangan lupa juga share biar banyak wibu atau anime lovers yang tahu tentang channel ini, oke? Mantap. Oke guys, jadi seperti kita tahu pada chapter sebelumnya, kita melihat keadaan Nuts yang sudah di ujung tanduk. Dirinya telah terpojok oleh kedua iblis tingkat atas, yaitu Lilith dan juga Nahama. Nah, apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada Nuts? Apakah dia akan kalah di sini? Sabar dulu guys, karena seperti biasa di sini gua telah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan juga kejadian-kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Kalau gitu langsung aja pertama, situasi sebelum kedatangan Noelle dan kawan-kawan. Oke, jadi pada awal chapter di sini kita timelinenya sedikit mundur ya guys, ceritanya sedikit mundur sebelum Noelle dan kawan-kawan datang guys. Lebih tepatnya sesaat setelah Lilith dan Nahama keluar dari gerbang Underworld. Seperti yang kita tahu, prioritas Nuts saat itu adalah untuk melumpuhkan Dark Triad, menutup gerbang Underworld, dan mencegah supaya situasinya tidak memburuk. Nah, untuk itu, di sini Nuts berupaya untuk menjauhkan kedua iblis tingkat tinggi ini dari Dante. Karena kalau lawan mereka bertiga pasti akan sulit banget, guys. Ya, sebenarnya sih jangankan bertiga ya, lawan berdua aja itu udah sulit banget. Jangankan berdua ya, lawan satu aja, lawan sendiri aja, one by one gitu, itu udah sulit banget sebenarnya, guys. Tapi mau nggak mau si Nuts harus berani mengambil keputusan itu. Kenapa di sini Nuts berusaha menjauhkan dua iblis ini dari Dante? Ya biar si Kapten Jack ini fokus ngelawan Dante guys. Walaupun si Nuts sendiri mengakui bahwa si Jack pasti akan kesulitan untuk melawan Dante sendiri. Tapi melihat keadaan saat ini, itu membuat Nuts mau nggak mau bergantung kepada Kapten Jack. Padahal ya guys, si Lilith dan Nahama ini, walaupun mereka iblis tingkat tinggi, tapi mereka itu yang terendah di urutan pohon kelipot. Bisa kalian bayangkan guys, urutan terendah dari pohon kelipot aja bisa membuat Nuts terpojok. Wah, gue sih nggak kebayang seberapa kuatnya ya iblis-iblis yang tingkatannya di atas Lilith dan Nahama. Lanjut yang kedua, Union Mode Galus. Oke, jadi seperti yang kita tahu sebelumnya si Nuts ini berencana untuk menjauhkan Lilith dan Nahama dari Dante. Dan langkah pertama yang dia lakukan di sini adalah memanggil iblisnya yang terakhir, yang dimana iblisnya ini kita tahu berbentuk seperti burung guys. Iblis yang berbentuk seperti burung ini bernama Waldner. Ya, di momen inilah akhirnya kita tahu semua ya nama dari iblis-iblisnya Nuts. Yaitu ada Gimodelo, Slotos, Plumet, dan juga Waldner. Oke, lanjut. Tanpa basa-basi, di sini Nuts langsung melakukan mode penggabungan dengan Waldner. Yang dimana mode ini dinamakan Union Mode Galus. By the way, jeda sebentar soalnya ada ajan guys. Oke, lanjut guys. Union Mode Galus ini dari visualnya sendiri ya, membuat Nuts terlihat layaknya seekor manusia burung dengan sayap yang besar serta bulu-bulu yang ada di bahunya guys. Mode ini juga memiliki topeng burung gagak. Ya jadi bisa gue bilang sih ya, kemungkinan besar Union Mode Galus ini terinspirasi dari toko Dr. Plague. Soalnya kan kalau kita lihat topengnya itu mirip banget kayak Dr. Plague ya. Jadi bisa gue bilang ini kemungkinan terinspirasi dari Dr. Plague guys. Salah satu kemampuan Union Mode Galus yang diperlihatkan di chapter kali ini adalah tangisan atau cry. Ya, jadi kemampuan ini dapat membuat Nuts mengeluarkan suara, teriakan atau tangisan gagak yang sangat keras guys, yang sangat keras. Yang dimana suara ini mampu memberikan efek stun atau melumpuhkan orang-orang yang mendengarnya untuk sesaat guys. Dan ternyata kemampuan ini juga mempengaruhi iblis tingkat atas seperti Lilith dan Nahama. Dan berkat kemampuan inilah Nuts dapat mengalihkan perhatian dua iblis tingkat atas ini dan menyeretnya ke tempat lain. Lanjut yang ketiga, Nuts versus Lilith dan Nahama. Oke, sebelumnya kita sudah tahu bahwa Nuts telah berhasil membawa Lilith dan Nahama berpindah tempat. Tapi gue nggak tahu nih guys, tempat ini masih berada di kawasan istana kerajaan Spade atau enggak. Karena kan kalau kita lihat dari interiornya ini tuh mirip banget kayak interior gereja. Dan gue agak ragu kalau di dalam istana itu ada gereja. Karena kan biasanya gereja itu satu bangunan sendiri guys, nggak nyatu sama istana. Dan kita juga tahu ya, si Nuts ini memiliki kemampuan untuk berpindah tempat dengan bayangannya, walaupun tempatnya itu jaraknya sangat jauh guys. Contohnya aja kayak dari kerajaan Clover ke istana kerajaan Spade, kan itu jauh banget ya, tapi itu bisa dilakukan oleh Nuts. Jadi bukan tidak mungkin juga di sini Nuts membawa Lilith dan Nahama berada di luar istana kerajaan Spade. Oke, kita lanjut. Seketika sampai di sana, Nuts langsung menggunakan teknik mana zone kepada Lilith dan Nahama.
Teknik mana zone Nuts yang satu ini bernama Dark Prison Hunting Ground. Efek dari kemampuan ini adalah si Nuts ini dapat membuat zona yang membuat ruangan di sekitarnya menjadi gelap gulita guys, sehingga musuhnya pun tidak dapat melihat Nuts. Teknik mana zone Nuts ini dikombinasikan dengan Union Mode Felis, karena kan seperti yang kita tahu ya, Union Mode Felis merupakan Union Mode Nuts yang tercepat, sehingga cocok untuk melawan dan membingungkan serta menghindari serangan-serangan musuh di situasi gelap. Dan dengan mode Felis ini, si Nuts berhasil menghindari serangan-serangan dan berhasil juga mencapai kedua iblis tingkat tinggi ini. Dan dengan kelincahan mode Felis, di sini Nuts telah berhasil mendekati iblis tingkat tinggi tersebut. Nah, pas dia udah deket nih, di sini Nuts langsung berubah mode menggunakan mode Ekus. Mode Ekus ini digunakan Nuts untuk menyerang, tapi ternyata serangannya si Nuts ini sia-sia guys. Ya, sia-sia karena penyerapan sihir iblis tingkat tinggi seperti mereka itu tanpa batas guys, terlalu gila, sehingga serangannya si Nuts pun jadi nggak berguna. Sehingga yang bisa dilakukan Nuts saat ini adalah menghindari serangan-serangan dari Lilith dan Nahama sampai titik darah penghabisan. Ya, tujuan Nuts tidak lain dan tidak bukan adalah menahan dua iblis tingkat tinggi ini berada di dalam nerakanya, di dalam teknik mana zone-nya. Gila, bisa kalian bayangkan kan betapa kuatnya Lilith dan Nahama, padahal mereka adalah iblis terendah di pohon kelipot guys. Terendah di pohon kelipot aja si Nuts kesusahan, bahkan pengen mati lawannya gitu, setengah mati lawannya. Gimana yang lebih kuat lagi? Nah, sekarang si Nuts lagi berusaha mengurung Lilith dan Nahama di dalam teknik mana zone-nya nih. Tapi kan seperti kita tahu, di chapter 284, ujung-ujungnya si Nuts kalah-kalah juga gitu, ketangkap-ketangkap juga. Jadi chapter 285 ini adalah flashback sebelum chapter 284 guys. Ya, prediksi gue sih di sini Nuts pasti ada yang nyelamatin, karena kan nggak mungkin ya iblis tingkat tinggi dibiarin gitu aja. Dan yang keempat, flashback Nuts. Oke, di saat nasib Nuts sedang di ujung tanduk menghadapi dua iblis tingkat atas, tiba-tiba di akhir-akhir chapter kita diberikan flashback tentang Nuts guys. Jadi dahulu ada sepasang saudara kembar dari keluarga bangsawan Faust yang tersohor. Si adik adalah orang yang teladan, berbudi luhur, serta sosoknya dicintai banyak orang. Maka nggak heran dia bergabung dengan kesatria sihir dan menjadi penyelamat orang-orang. Sedangkan kakaknya, si kakak ini adalah seorang pemberontak yang berbudi buruk. Bahkan orang nggak habis pikir dengan tingkah lakunya. Dan dia hanya mau menggunakan sihir untuk kepentingan pribadinya aja guys, bukan untuk menyelamatkan orang-orang seperti adiknya. Ya, pokoknya sifat dari sepasang saudara kembar ini saling bertolak belakang, saling berlawanan satu sama lain guys. Dan sebelum kita lanjut, pasti semua awalnya ngira ya, kalau si Nuts ini adalah adiknya. Tapi ternyata kita semua salah guys. Yang menjadi si adik adalah Morgan. Namanya Morgan, bukan Nuts. Sedangkan yang terlihat berandalan justru Nuts. Jadi yang dahulu dilihat Jack bersama Yami di squad Azurdir itu bukanlah Nuts, melainkan Morgan. Lalu kenapa sekarang si Nuts ini memiliki penampilan seperti Morgan atau Morgan? Buat apa coba dia niru adiknya? Buat apa coba dia niru Morgan? Ingatkah kalian guys, pada saat rapat para kapten, saat itu Kapten Jack notice tentang sihir lama Nuts. Tapi si Nuts membantah dan mengatakan bahwa orang itu sudah lama mati. Jadi bisa kita simpulkan, perkataan Nuts saat itu tertuju kepada Morgan. Nah, apakah perubahan penampilan Nuts ini berhubungan dengan kematian Morgan? Bisa jadi guys. Karena nggak mungkin kan si Nuts yang pemberontak, yang bahkan gak mau diatur, tiba-tiba merubah penampilan seperti adiknya. Pasti ada sebab penyebabnya. Tapi kita tetap harus bersabar menunggu backstory atau cerita balik dari si Nuts ini guys. By the way ya, nggak cuma sifat mereka aja yang berlawanan, bahkan nama atau arti nama dari mereka pun juga saling berlawanan guys. Dalam bahasa Jerman, Nuts itu berarti malam, sedangkan Morgan berarti pagi. Dari nama aja udah saling berlawanan gitu, malam sama pagi. Apakah nama mereka berhubungan juga dengan sihir mereka? Bisa jadi guys, jika Nuts yang berarti malam memiliki sihir bayangan, ada kemungkinan Morgan yang berarti pagi memiliki sihir cahaya. Makanya pada saat rapat para kapten pun si Jack bingung kenapa sihirnya si Nuts ini beda kayak yang dulu dia lihat. Padahal yang dulu si Jack itu lihat itu bukan Nuts melainkan Morgan. By the way, Easter egg tentang keluarga Nuts ini sudah pernah gue notice jauh sebelumnya ya guys. Jadi di sini Nuts mengajak Asta ke sebuah rumah kosong, yang dimana rumah kosong ini dulunya adalah milik seorang bangsawan. Banyak yang berteori bahwa kemungkinan rumah ini merupakan rumah masa kecilnya Nuts. Karena di chapter kali ini ada momen dimana kita diperlihatkan sebuah foto yang kemungkinan foto ini adalah foto keluarga sang pemilik rumah.
Dan di foto tersebut ada foto anak kecil berambut hitam dan berponi yang diduga ini adalah Nuts. Tapi sayangnya ini barulah sebuah teori guys, kebenarannya belum bisa dipastikan. Dan gila nggak nyangka ternyata spekulasi kita selama ini benar. Yang menjadi tempat ritual tersebut adalah rumahnya keluarga bangsawan Faust, rumahnya si Nuts, dan foto keluarga tersebut adalah keluarganya Nuts. Ini gokil sih ya, apakah kehancuran keluarga Faust itu berhubungan dengan ritual perjanjian iblis? Bisa jadi guys, jadi patut untuk kita tunggu. Ya itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 285. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian sendiri di kolom komentar. Oke, dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam pengembangan channel ini, dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Pada subscribe jangan lupa nyalain bell notification ya. Jangan lupa juga like dan share-nya. Terus ya ketinggalan follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih. Dadah.